Halo semuanya, selamat datang kembali di episode kedua Selasar Drakor. Setelah di episode pertama kemarin ya, kita membahas mengenai awal mula dari Drakor A Shop for Killer. Jadi kali ini kita langsung loncat ke topik yang paling ditunggu-tunggu ya dari series Shop for Killer, kelanjutan dari yang season pertama, yaitu ada pembahasan alur di Shop for Killer season 2. Kita ini apa ya coy? Diskusi aja mengenai jalannya drakor tersebut. Bagi yang sempat penasaran dengan ending menggantung di yang season yang pertama, jadi Disney Plus ya, Disney Plus itu merilis season kedua dengan total 8 episode, dan season yang kedua ini lebih seru coy. Gua udah nonton sampai habis, dan buat kalian yang belum nonton, wajib, sangat-sangat wajib hukumnya apabila kalian melihat Shop for Killer 1 ya. Karena Shop for Killer 1 kan menggantung ya endingnya. Kenapa Jinman masih hidup? Itu dikuak di season yang kedua. Jadi di season yang kedua juga menjawab misteri terbesar bagaimana sang paman si Jong Jinman itu ternyata masih hidup, kemudian setelah sempat memalsukan kematiannya ya, demi menguji kesiapan keponakannya menjaga Marda Help. Kemudian di yang season yang kedua setelah gua nonton, itu ada skala konflik dan aksi dibuat jauh lebih masif ya coy. Jauh lebih masif terkait dengan Babylon ya. Babylon level internasional. Jadi Babylon itu ternyata dari Jepang coy. Dari Jepang, dan seru, sangat seru alur cerita di season yang keduanya. Karena pertama, alasan serunya itu menurut gua perkembangan karakter Jongjian ya. Jadi Jongjian itu tidak lagi sekedar bertahan hidup dari serangan-serangan mendadak. Jadi di season kedua kali ini dia hadir sebagai sosok yang mengelola Marda Help dan pengambil keputusan ya, dan bertransformasi menjadi petarung yang mandiri dan mengambil keputusan sendiri coy. Jadi Jong Jinman menyerahkan Marda Help itu ke Jongjian. Itu sangat seru coy. Kemudian kedua, musuh di season 2 itu bukan lagi tentara bayaran lokal. Jadi cerita berfokus pada konfrontasi langsung dengan cabang Asia Timur ya coy. Jadi Babylon Asia Timur ya. Jadi konflik masa lalu antara Jong Jinman dengan Babylon di level internasional coy. Jadi sudah terkenal ya. Babylon itu sangat mengenali Jong Jinman ya. Jadi ketiga, kemudian daya tarik di season 2 jelas itu banyak coy. Itu eh, banyak mengambil apa ya? Banyak mengambil aktor-aktor baru, terutama dari Jepang. Itu ada cewek dan cowok lah dari Jepang. Welcome Bagan Batu Fudi. Waduh bang, gua orang Bagan Batu juga bang. Dan secara keseluruhan ya, gua rangkum bahwa A Software Killer di season yang kedua itu berhasil ya coy. Berhasil menepati ekspektasi. Setelah di season yang pertama kemarin kita dibuat menggantung ya endingnya, dan gua jamin bahwa setelah gua tonton ini happy ending ya coy. Jadi patching ceritanya tetap padat coy, tanpa basa-basi. Kemudian dinamika duet antara si Jong Jinman dan Jong Jian itu sangat-sangat padu lah dan cocok. Kemudian yang sangat disesalkan ya, gue spoiler dulu bahwa si Pasin itu terkena manipulasi oleh Babylon coy. Jadi Babylon internasional itu menyekap anak Pasin, dan dia akhirnya distir oleh Babylon internasional. Itu sangat disayangkan, dan dia mengkhianati Mark the Help ya, Jong Jinman, Jong Jian, dan lain-lain coy.
dan itu sangat-sangat disayangkan. Kemudian siapa lagi, si Brother Pasin harus mati ya. Kemudian Brother juga menyusul Pasin coy, karena Brother juga tidak bisa bertahan sampai akhir ya. Jadi dia terpaksa mati di tangan oleh Babylon Internasional, dan itu sangat disayangkan ya. Sedih coy pas Brother itu sih palingan buat kalian yang sudah menamatkan seluruh episodenya. Kita berbagi cerita aja coy di kolom komentar nanti, karena gue lagi ngonten ya. Jadi kalian bagiin aja pandangan kalian ya dari aksi-aksi yang ditampilkan di A Shop for Killer season kedua coy. Scene aksi mana yang menurut kamu paling gila di season 2, dan tuliskan kesan kalian selama menonton A Shop for Killer 2 ya. Dan mungkin itu saja coy, konten di Selasar Drakor di episode yang kedua ya. Episode pertama kemarin kita kan A Shop for Killer yang pertama ya, ini yang kedua. Dan jangan lupa nantikan ulasan drakor yang bagus, yang seru lainnya di episode berikutnya. Dan pemilihan drakor ini sesuai dengan rekomendasi kalian bisa juga, namun gue cuma searching berdasarkan rating yang tinggi aja coy, pemilihan dari ulasan drakor ini. Mungkin gitu aja ya. Terima kasih, selamat bertemu di konten Selasar Drakor berikutnya. Bye bye coy.